Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita masuk materi tentang sistem persamaan linear. Pada video-video sebelumnya kita belajar tentang matriks, ya, bagaimana mencari inverse, mencari rank, dan lain ya, dan sifat-sifat dari operasi pada matriks ya. Nah, sifat-sifat dan operasi pada matriks itu bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan persamaan linear, terutama yang jumlah variabelnya cukup banyak gitu ya. Oke, kita mulai dari sistem persamaan linear itu apa ya. Jadi kalau kita punya persamaan linear, ya saya singkat PL aja nanti ya, itu dengan satu variabel, bentuknya pasti berbentuk adalah persamaan berbentuk AX sama dengan B seperti itu. Dengan huruf A dan B ini adalah apa namanya, konstanta, dan X ini kita namakan variabel ya. Ini kita namakan variabel, sementara A dan B ini kita namakan konstanta atau kadang skalar ya. Nah, sekarang persamaan linear dengan dua variabel, ya bisa saya namakan gini ya, 1x tambah A2, ini x1, A2x2 sama dengan B seperti itu. Lagi-lagi A1, A2 dan B ini adalah konstanta, sementara x1 dan x2 adalah variabel. Jadi ada dua variabel ya. Nah, kemudian ada lagi persamaan linear dengan tiga variabel. Jadi ini adalah bentuk persamaan A1x1 tambah A2x2 tambah A3x3 sama dengan B seperti itu ya. Jadi x1, x2, x3 ini adalah apa namanya, variabel ya. Sementara A1, A2 dan A3 ini adalah konstanta, dan B ya, dan B konstanta. Oke. Nah, secara umum persamaan linear itu bentuknya adalah A1x1 tambah A2x2 tambah titik tambah ANXN sama dengan B. Ini adalah persamaan linear dengan n buah variabel. Jadi tidak hanya 3 ya, sampai bisa n buah ya. X1, X1, X2 dan Xn ini adalah variabelnya. N buah ya. A1, A2 sampai N dan B itu adalah konstanta atau skalar ya. Konstantanya ada n plus 1 buah seperti itu. Oke, tapi pada kuliah kali ini kita hanya batasi sampai persamaan linear dengan 3 variabel. Oke. Nah, kita sekarang belajar tentang sistem persamaan linear. Ya, sistem persamaan linear artinya beberapa buah persamaan linear. Ya, satu buah pun termasuk sistem ya, tapi mungkin terlalu ribet ya kita tambahkan sistem di awal kata gitu. Jadi kita sebut persamaan linear aja kalau cuma satu persamaannya. Kalau lebih dari satu itu baru lebih pas kita katakan sistem. Nah, kalau satu variabel kayaknya tidak begitu menarik ya. Kita mulai dari dua variabel ya, dengan dua variabel. Nah, ini adalah yang pertama, ini adalah dua persamaan, yaitu A11x 1 tambah A12x2 sama dengan B1. Kemudian ini A12x2 tambah maaf ya, ini A21 harusnya ya, A22x2 ini A1 ya, sama dengan B2 ya. Nah, ini dengan kalau kita gabungkan gitu, ini akan menjadi sebuah matriks ya, dua buah matriks sama. Ingat, dua buah matriks sama artinya yang atas sama dengan yang atas ya per komponen sama. Jadi ini sebenarnya dua buah persamaan linear kita jadikan satu matriks. Nah, untuk matriks ini bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks ya. A11, A12, A21,
A22 dikali X1 X2 sama dengan B1 B2. Jadi lihat nih, kalau kita kalikan matriksnya A1 kali X1, A12 kali X2 jadi yang atas ya. Demikian juga baris kedua dikali kolom ini jadi baris kedua di matriks atas ini. Ya. Nah, pada umumnya misalnya itu bentuknya ditulis sebagai AX sama dengan B seperti itu. Nggak cuma dua variabel dengan dua persamaan, tapi dengan n buah variabel dan 3 buah persamaan begitu. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan SPL 3 variabel dan 3 buah persamaan. Ya, ada juga yang 2 buah persamaan ya, tapi 2 buah persamaan itu tidak kita bahas kali ini ya, kita bahas pada semester depan ya. Oke, ini bentuknya pasti A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 sama dengan B1 A21X1 tambah A22X2 tambah A23X3 sama dengan B2 sampai sama yang ketiga ya, A31X1 sampai A33X3 sama dengan B3. Nah, sama seperti yang atas, sama seperti yang atas bisa kita bentuk dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B. Ya. Nah, ini sudah dihapuskan. Bentuk perkalian matriksnya ini adalah matriks A, ini matriks X, ini adalah matriks B seperti itu. Ya. Nah, dengan A ini kita sebut matriks koefisien. Ya, pada kuliah kali ini kita hanya bicara yang persegi-persegi aja ya. Yang tidak persegi bisa kita skip dulu ya. Nah, apa namanya? Kalau variabelnya ada n dan persamaannya n, maka akan menjadi matriks A X sama dengan B juga dengan A-nya adalah matriks n kali n. Ya. Nah, kalau variabelnya ada variabelnya ada n dan persamaannya ada m, maka akan jadi matriks m kali n, gitu ya. Matriks A-nya gitu ya. Nah, kalau kita punya AX sama dengan B, dengan A-nya itu matriks persegi, berarti kita bisa bicara inverse gitu. Andai A punya inverse, bisa kita kalikan dari sebelah kiri ya, dengan A inverse, ini juga dengan A inverse, nanti kita dapatkan bahwa AD inverse kali A itu kan identitas ya, identitas kali X adalah X, jadi X-nya sama dengan A inverse kali B seperti itu. Ya, jadi solusinya seperti itu. Cukup kita kalikan matriks A-nya dengan A inverse. Oke, jelas ya. Nah, tapi kalau A inverse-nya tidak ada, maka solusinya persisnya ini kan angka saja ya. Jadi solusi cuma satu gitu. Nah, kalau A inverse-nya ada atau determinannya 0, maka solusinya itu tidak tunggal gitu. Bisa nggak ada, bisa lebih dari satu seperti itu. Nah, itu kita akan bahas pada semester depan ya. Jadi itulah gunanya untuk memanfaatkan matriks untuk mencari solusi sama linear. Tapi kita bahas dulu adalah gimana mencari solusi dengan eliminasi dan substitusi ya. Metode eliminasi dan substitusi. Oke, jadi kalau kita punya persamaan misal X tambah Y sama dengan 2, kemudian sini adalah X tambah ini 2 misalnya, Y sama dengan 3, ya. Ini kita punya sistem persamaan linear dengan variabel 2, X dan Y, dan 2 buah persamaan. Ya. Nah, kita eliminasi X-nya dulu, maka namanya eliminasi ya. Kita kurangin aja, X kurang X hilang ya. 2Y kurang Y adalah Y. 2 kurang 3 adalah min 1. Jadi kita dapat Y-nya adalah min 1. Nah, kemudian tinggal kita ambil ini misal, X tambah Y sama dengan 3. X-nya kita ganti min 1, Y-nya kita ganti min 1. Jadi X tambah min 1 sama dengan 3, atau X sama dengan 4. Jadi kita punya solusi, penyelesaiannya adalah solusi tunggal, X-nya 4, Y-nya 3. Y-nya min 1. Seperti itu. Ya, beres kan? Nah, kalau menggunakan matriks berarti kita
solusinya adalah A inverse dikali B. Nah, B-nya adalah 23 ini tadi ya. Jadi sama dengan A inverse dikali matriks kolom 23 seperti itu. Nah, A inverse-nya bagaimana? A inverse-nya kita cari dari 1, 2, 1, 1 ya. Ini A-nya ya. Nah, ini determinannya adalah min 1 ya. Determinan A ini adalah min 1. Karena 1 kali 1 kurang 2 kali 1 ya. Jadi min 1. Kalian cek video sebelumnya untuk apa namanya? Untuk mengetahui dan dapat determinan. Nah, A inverse itu adalah 1 per determinan dikali A join A. Ya. Jadi 1 per min 1 dikali A join A. A join A itu yang di diagonal ditukar ya. Tapi karena 1 tetap. Sementara yang tidak diagonal ini jadi negatif ya. Min 1, min 2. Nah, jadi sama dengan min 1, 2, 1, min 1. Ya. Jadi solusinya kita balik ke sini. Solusinya adalah X adalah min 1, 2, 1, min 1 dikali 2, 3. Oke. Hasil kalinya adalah min 1 kali 2, min 2 tambah 6, 4 ini ya. Oke, 1 kali 2, 2 kurang 3, min 1. Ya, kita lihat solusinya sama. Oke. Kalau variabelnya 3, misal X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1. Yang kedua, X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Yang ketiga, 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 1. Gitu ya. Gimana solusinya? Ya, kita bisa pilih ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, yang mana kita ambil bebas ya. 1, 2, 1, 3, 2, 3 bebas. Misalkan persamaan 1, 2 ya. Jadi kita punya X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1. Ya, biar susah saya ganti aja sih 2 ya. Gitu. Ini 3 mungkin. Jadi ini X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. Dan kita eliminasi X ya. Kita eliminasi X, kita kurangin berarti. X kali X kurang X hilang. Y kurang 2Y min Y. 2Z kurang Z, Z. Ya, sama dengan min 1. Kemudian kita ambil lagi pasangan persamaan yang di antara 3 nih. Bebas ya, yang penting 1 2 udah dipakai, yang 1 2 lagi. Boleh 1 3, boleh 2 3. Misalkan 1 3 ya. 1 3 ini persamaan keempat kita namakan. 1 3 berarti X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1. Persamaan ketiga tadi 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 1 juga. Ya. Kita eliminasi yang X-nya ya. Kali 2 berarti kita kali 2 ya. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Ya. Jadi kita dapatkan 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 1. Kita kurangi, 2X kurang 2X hilang. 2Y kurang 3Y jadi min Y. 4Z kurang 2Z sama dengan tambah 2Z sama dengan 2 kurang 1, 1. Jadi ini persamaan 5. Kita ambil persamaan 1 tadi. Persamaan 4 ya. Min Y tambah Z sama dengan min 1. Jadi min Y tambah Z sama dengan min 1. Ya. Kemudian kita kurangin. Min Y kurang min Y hilang ya. 2Z kurang Z itu Z. 1 kurang min 1 sama dengan dari 2. Jadi Z-nya dapat 2. Nah, kita masukkan ke sini. Boleh persamaan lain juga boleh ya. Ke persamaan atas juga boleh. Coba ke sini aja. Min Y tambah Z sama dengan min 1. Z-nya kita ganti 2. Jadi min Y tambah 2 sama dengan min 1. Jadi min Y sama dengan min 3. Ya. Jadi akibatnya Y sama dengan 3. Oke. Jadi kita dapat Z, dapat Y, kita tinggal cari X-nya berapa. X-nya kita boleh pakai persamaan mana. Misalkan yang paling atas ya, kita pakai persamaan 1 ini. Ya. X tambah Y tambah 2 sama dengan 1.
Oke, persamaan 1, X tambah apa tadi? X tambah Y tambah 2Z ya. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1. Ya. Kita tahu Z-nya 2, Y-nya 3. Berarti X tambah 3 tambah 4 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 6. Min 6 ya. Min 6. Jadi kita sudah dapatkan X dan Y-nya, X, Y, Z-nya ya. Jadi HP-nya, himpun penyelesaiannya adalah min 6, 3, dan 2. Seperti itu. Ya. Ya, kalian bisa juga mencari menggunakan inverse ya. Tapi saya yakin kalian bisa, kalian coba sendiri. Jadi solusinya adalah B-nya tadi berapa? B-nya tadi yang ini ya, yang ini B-nya. 121. Jadi A inverse dikali 121. A inverse ya, A-nya berapa tadi? 112, 112, 121, 121, 232. 232. Nah, tinggal cari inverse-nya, tinggal dikalikan. Selesai dapat maksimal. Ya. Jadi saya rasa itu aja sebenarnya sistem selanjutnya ya. Kalian udah dapat di SMA, jadi kayak cuma ngulang aja. Saya akan udah bisa, tinggal dimantapkan dengan latihan-latihan ya. Silakan dikerjakan latihan-latihan yang ada di buku. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Dan jangan lupa, selamat menempuh ujian tengah semester.